Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa lagi di channel Kabar Edukasi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi terkait tentang gelombang cahaya. Terus kita akan menjabarkan secara singkat mengenai fenomena difraksi pada cahaya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi adik-adik yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi, untuk yang pertama yang perlu kita ketahui mengenai difraksi adalah kita harus mengetahui apa itu sebenarnya difraksi. Jadi secara umum kita dapat mengatakan bahwa difraksi itu merupakan suatu peristiwa di mana terjadinya pelenturan gelombang cahaya ketika melewati celah yang sempit. Tetapi terdapat beberapa kriteria-kriteria yang perlu kita ketahui agar fenomena difraksi itu dapat kita amati, yakni difraksi dapat terjadi apabila panjang gelombang dari cahaya yang kita gunakan itu memiliki orde dengan lebar dari celah sempit yang kita gunakan. Misalkan kita membuat suatu celah sempit yang memiliki orde sekitar 10 pangkat minus 3 meter, maka kita juga harus menggunakan gelombang yang memiliki orde sekitar lebar dari celah tersebut. Oke, jadi itu syaratnya. Setelah mengetahui tentang definisi tentang difraksi serta syarat utama agar fenomena difraksi dapat terjadi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengupas beberapa fenomena terkait tentang difraksi. Jadi pada umumnya difraksi itu terbagi atas dua. Yang pertama ada difraksi Fraunhofer dan yang kedua adanya difraksi Fresnel. Jadi yang membedakan antara difraksi Fraunhofer dan difraksi Fresnel adalah untuk difraksi Fraunhofer itu dia merupakan peristiwa difraksi di mana jarak celah itu dan layar berada sangat jauh. Oke? Atau bisa dikatakan bahwa untuk sisi yang lainnya, difraksi Fraunhofer itu dapat terjadi ketika sumber cahaya itu berada pada jarak yang sangat jauh dari celahnya. Sehingga berkas-berkas cahaya yang datang menuju ke celah itu merupakan berkas-berkas cahaya yang sifatnya paralel. Kemudian untuk difraksi Fresnel itu biasanya dapat terjadi apabila jarak antara sumber cahaya dengan celah itu berada pada jarak yang sangat dekat. Sehingga berkas-berkas cahaya yang berasal dari sumber cahaya itu dia tidak paralel. Oke, jadi intinya itu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini maka kita memfokuskan pada difraksi Fraunhofer, yakni suatu kondisi di mana jarak antara sumber cahaya dengan celah itu sangat jauh sehingga diperoleh berkas-berkas cahaya yang paralel yang menuju ke celah. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Jadi terlihat di sini, adik-adik ya, ada suatu berkas cahaya paralel yang berasal dari daerah yang sangat jauh. Kemudian dia mengalami pelenturan oleh suatu celah yang sempit yang memiliki lebar sebesar D. Lebih lanjut, jarak antara celah dan layar itu adalah sejauh L, maka terlihat bahwa akan kita peroleh suatu pola difraksi yang sama halnya kayak pola interferensi yang kita bahas pada video sebelumnya. Yakni ada terang pusat, kemudian ada terang kedua, terang ketiga, dan terang seterusnya. Secara matematis, pada difraksi Fraunhofer, kita akan menentukan jarak dari gelap pertama ke terang pusat, serta secara umum kita akan menghitung berapa jarak gelap ke N dari terang pusat. Nah, secara matematis, untuk persamaan pita gelap itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan D sin theta sama dengan N lambda atau dy per L sama dengan N dikalikan dengan lambda. Di mana penjelasan dari masing-masing variabelnya itu D adalah jarak antar celah, kemudian Y itu adalah jarak gelap ke N ke terang pusat, L itu adalah jarak celah ke layar, N adalah orde gelap ke berapa, dan lambda itu adalah berapa panjang gelombang yang digunakan. Kemudian pada difraksi Fraunhofer juga ini kita bisa menentukan berapa besar sudut resolusi minimumnya yang secara matematis itu dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan theta minimum sama dengan suatu konstanta yang nilainya 1,22 kita kalikan dengan lambda dibagi dengan D, di mana D itu adalah bukaan alat optik.
kesemuanya dalam satuan sistem internasional, yakni dalam satuan meter. Baik, untuk lebih memahami mengenai materi ini, maka silakan kita mengerjakan latihan soal berikut. Jadi, dalam sebuah percobaan difraksi cahaya menggunakan celah tunggal, itu diketahui bahwa panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 600 nanometer. Jika lebar celah adalah 0,1 mm dan jarak antara celah dan layar adalah 1 meter, maka hitunglah jarak antara gelap pertama ke terang pusat pada pola difraksi. Jadi pada soal ini kita diberikan informasi mengenai panjang gelombang cahaya yang digunakan, kemudian lebar celahnya ada nilainya, serta kita juga diberikan informasi tentang jarak antar celah ke layar. Oke, oleh karenanya ditanyakan berapakah jarak antara gelap pertama ke terang pusat, berarti N-nya sama dengan 1. Oleh karena itu, kita langsung saja gunakan persamaan difraksi untuk menentukan pita gelapnya, yakni D sin theta sama dengan N lambda, atau D Y per L sama dengan N dikalikan dengan lambda. Sampai di sini, karena yang ditanyakan itu adalah jarak antara gelap pertama ke terang pusat, maka persamaan kedua ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan N lambda L dibagikan dengan D. Nah, dengan memasukkan informasi yang diberikan pada soal, N-nya 1, lambdanya 6 kali 10 pangkat minus 7 meter, kemudian jarak celah ke layar itu adalah 1 meter, dan jarak antar celahnya adalah 0,1 mm. Lalu kalau kita ubah ke meter itu kita dapatkan 1 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, apabila kita menyelesaikan persoalan ini, maka nanti akan kita peroleh hasil akhir, yakni sebesar 6 kali 10 pangkat minus 3 meter atau 6 mm. Mudah kan? Oke, baik. Kalau begitu, sekian untuk pembahasan singkat mengenai materi difraksi. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar.